Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah dengan NIM 182220356. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan UAS mata kuliah Hukum Perdata yang diampu oleh Ibu Sri Ika Mulia MH. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pembahasan mata kuliah Hukum Perdata dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Yang pertama adalah pengertian dari hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kepentingan individu dalam masyarakat. Secara umum, hukum perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lainnya dengan menitikberatkan kepada kepentingan dari subjek hukum tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum perdata. Yang pertama, hukum perdata material, dan yang kedua adalah hukum perdata formil. Hukum perdata material menurut Profesor Sri Sudewi Masjun Sofyan adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan antar warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain. Sedangkan hukum perdata formil adalah mengatur bagaimana cara seseorang untuk mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Selanjutnya, Volmar membagi sumber hukum perdata menjadi 4 macam, yaitu KUH Perdata, Traktat, Jurisprudensi, dan Kebiasaan. KUH Perdata adalah serangkaian aturan dan ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diterapkan dan diberlakukan di Indonesia. KUH Perdata memiliki 742 pasal. KUH Perdata ini disebut juga dengan Burgerje Wetboek atau disingkat dengan BW. Yang kedua adalah traktat, yaitu suatu perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih dalam bidang keperdataan. Hukum yang ketiga adalah jurisprudensi. Jurisprudensi adalah serangkaian putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan yang kemudian memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau persuasif. Yang terakhir adalah kebiasaan. Kebiasaan ini bisa menjadi sumber hukum dalam perdata. Dari keempat sumber tersebut dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu sumber perdata tertulis dan sumber hukum perdata tidak tertulis. Sumber hukum perdata tertulis yaitu tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tertulis. Umumnya, kaidah hukum perdata tertulis ini terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Sumber hukum perdata tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti dalam hukum kebiasaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang objek dan subjek hukum perdata. Objek hukum perdata adalah segala sesuatu yang berada dalam peraturan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum berdasarkan hak atau kewajiban yang dimilikinya atas objek hukum yang bersangkutan. Jadi, objek hukum itu haruslah sesuatu yang pemanfaatannya diatur berdasarkan hukum. Sedangkan subjek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum dibedakan menjadi 2 macam, yaitu manusia dan badan hukum. Pembahasan selanjutnya adalah hukum orang. Hukum orang adalah hukum secara keseluruhan kaidah hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan wewenangnya, kecakapannya, domisili, dan pencatatan sipil. Wewenang seseorang dalam hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu wewenang untuk mempunyai hak atau research efforts kehit, dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pembahasan selanjutnya adalah hukum perkawinan. Hukum perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah seperti yang diatur dalam Pasal 6, yaitu yang pertama, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Yang kedua, untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya. Yang ketiga, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Yang keempat, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan yang lain tidak dapat kawin lagi secara kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. Apabila suami dan istri telah bercerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya apabila hukum agamanya menghendaki. Yang keenam, bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku hingga waktu tunggu. Selanjutnya, surat-surat yang harus diserahkan kepada pegawai pencatatan sipil agar ia dapat melangsungkan pernikahan adalah: yang pertama, surat kelahiran masing-masing pihak. Yang kedua, surat pernyataan dari pegawai pencatatan sipil tentang adanya izin orang tua. Yang ketiga, izin mana juga dapat diberikan dalam surat perkawinan sendiri yang akan dibuat itu. Yang keempat adalah proses verbal dari mana ternyata perantaraan hakim adalah hal perantaraan ini. Yang kelima, dibutuhkan surat kematian suami atau istri atau keputusan perceraian perkawinan lama. Yang keenam adalah surat keterangan dari pegawai pencatatan sipil yang menyatakan telah dilangsungkannya pengumuman dengan tiada perkawinan dari satu pihak. Yang keenam adalah potensi dari dispensasi dari presiden atau menteri kehakiman, dalam hal itu suatu larangan untuk kawin. Pegawai pencatatan sipil juga berhak menolak untuk melangsungkan pernikahan apabila menganggap surat-surat yang cukup. Dalam hal demikian, pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menyatakan bahwa surat-surat itu telah mencukupi. Pada dasarnya, seseorang yang hendak kawin diharuskan menghadap sendiri di muka pegawai Burgergeld-stand itu dengan membawa 2 orang saksi. Hanya dalam keadaan yang luar biasa saja dapat diberikan izin oleh Menteri Kehakiman untuk mewakilkan orang lain menghadap yang harus dikuasakan secara otentik. Menurut KUH Perdata, sejak adanya perkawinan, maka harta kekayaan suami istri, baik harta asal maupun harta bersama sebagai suami istri, itu menjadi bersatu, kecuali ada perjanjian perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau UUP, perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian ini dimana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatatan nikah, dan isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang perjanjian. Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung dan tidak boleh diubah kecuali persetujuan kedua belah pihak dengan syarat tidak merugikan pihak ketiga yang tersangkut. Perjanjian perkawinan ini harus dibuat dengan suatu notaris sebelum waktu dilangsungkannya perkawinan, untuk kemudian didaftarkan ke pengadilan negeri setempat. Perjanjian perkawinan mulai efektif berlaku bila pasangan suami istri telah dilangsungkannya perkawinan, sedangkan untuk pihak ketiga baru berlaku mulai hari pendaftarannya di pengadilan negeri. Perjanjian perkawinan tidak akan berlaku jika tidak diikuti dengan perkawinan. Pasal
154 KUH Perdata. Orang yang dapat membuat perjanjian perkawinan adalah mereka yang mempunyai syarat untuk menikah pada waktu perjanjian itu dibuat. Pasal 7 UUP, pria 19 tahun dan wanita 16 tahun yang berada di bawah pengampuan harus dibantu oleh mereka yang diperlukan izinnya untuk melangsungkan pernikahan. Pasal 151 dan 152 KUH Perdata. Isi perjanjian perkawinan terserah kepada kedua belah pihak, asal saja tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Dan selain itu juga tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal 140, 142, dan 143 KUH Perdata. Hak dan kewajiban seorang suami istri adalah suami istri harus tetap setia satu sama lain, saling membantu, berdiam bersama-sama, saling memberikan nafkah, dan bersama-sama mendidik anak-anak. Putusnya perkawinan menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atas atau keputusan pengadilan. Pembahasan selanjutnya adalah hukum benda. Hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau barang atau barang-barang atau zaken dan hak keberadaan atau Zakelich dalam pasal 503 KUH Perdata. Benda digolongkan menjadi benda berwujud artinya jelas bentuk dan dapat dilihat bentuk tubuhnya, dan benda tak berwujud yang mana bentuk dari benda tersebut tidak bisa tampak atau tidak bisa dilihat, yang berupa hak-hak seperti hak piutang, hak cipta, hak pengarang, macam-macam benda menurut jenisnya dalam pasal 505 KUH Perdata, yaitu benda dibagi atas benda yang habis dalam sekali pakai dan benda yang tidak habis dalam sekali pakai, bisa bertahan lama dan digunakan dalam waktu jangka panjang. Benda yang mana bila habis digunakan akan dapat dicari gantinya, dan benda yang apabila habis digunakan atau dipakai tidak dapat mencari gantinya atau susah dalam mencari penggantinya, seperti barang-barang kuno dan antik, benda yang ada saat ini, dan benda yang ada pada masa yang akan datang, seperti memperoleh keuntungan, panen, anak lembu yang masih dalam kandungan. Menurut golongannya, benda berwujud, benda bergerak, hukum. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan kelima adalah mengenai hukum keluarga. Hukum keluarga menurut Rahmandi Usman adalah hukum kekeluargaan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai hubungan antara pribadi alamiah yang berlainan jenis dalam suatu ikatan kekeluargaan. Ruang lingkup dalam hukum keluarga itu meliputi perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, pengampuan, dan perwalian. Pembahasan selanjutnya adalah hukum perikatan. Hukum perikatan adalah hubungan hukum antara dua belah pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut pihak yang lain, sedangkan pihak yang lain harus memenuhi tuntutan dari pihak yang pertama. Pihak yang menuntut tersebut disebut dengan kreditur, sedangkan pihak yang harus memenuhi ketentuan tersebut disebut dengan debitur. Menurut KUH Perdata, hukum perikatan bersumber dari 3 sumber, yaitu perikatan yang timbul dari persetujuan, yang kedua, perikatan yang timbul dari undang-undang, yang ketiga, undang-undang perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum dan perwakilan sukarela. Berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sepakat mereka meningkatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Selanjutnya adalah jenis-jenis perikatan menurut isi prestasinya. Yang pertama, perikatan positif dan perikatan negatif. Yang kedua, perikatan sepintas
lalu dan berkelanjutan. Yang ketiga, perikatan alternatif. Yang keempat, perikatan fakultatif. Yang kelima, perikatan genetik dan spesifik. Yang keenam yaitu perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Yang ketujuh adalah perikatan dengan penetapan hukum. Jenis-jenis perikatan menurut subjeknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perikatan tanggung-menanggung. Yang kedua adalah perikatan pokok dan perikatan tambahan. Jenis-jenis perikatan menurut mulai berlaku dan berakhirnya. Yang pertama, perikatan bersyarat. Yang kedua, perikatan dengan ketentuan waktu. Di dalam KUH Perdata telah diatur mengenai berakhirnya perikatan yang tertuang dalam pasal 1381 yang meliputi pembayaran, konsinyasi, novasi, kompensasi, konfosio, pembebasan utang, musnahnya barang terutang, pembatalan, berlaku syarat batal, dan kadaluarsa. Menurut Kemenku sendiri, pengertian wan prestasi adalah tindakan untuk memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian awal yang dibuat oleh kreditur dengan debitor. Salah satu faktor penyebab terjadinya wan prestasi menurut Satio pada tahun 1999 yakni adalah karena adanya keadaan memaksa atau overmatch atau force majeure, sedangkan akibat hukum wan prestasi yakni membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata. Pembatalan perjanjian berdasarkan pasal 1266 KUH Perdata atau menggunakan pasal 1338 ayat 2. Kreditur dapat meminta untuk pembatalan terhadap perjanjian tersebut. Baik, selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu agenda dalam persidangan di mana para pihak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalilnya dan membantah dalil lawan serta untuk meyakinkan hakim dalam menentukan kebenaran formil. Dalam sengketa perdata yang diputus secara verstek yang menetapkan pembuktian, pihak yang mengajukan alat bukti hanya penggugat saja. Penggugat dalam mengajukan alat bukti dalam perkara yang tergugat tidak pernah datang. Alat buktinya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam pasal 164 HIRJO, pasal 284 RBG. Pada umumnya alat bukti yang digunakan oleh penggugat dalam perkara verstek hanya alat bukti berupa surat dan alat bukti saksi. Dalam putusan verstek yang menetapkan pembuktian, hakim akan dapat untuk melakukan konstantir untuk menemukan fakta hukum berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat. Pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan pembuktian dalam perkara verstek adalah agar hakim mendapatkan kekayaan dalam menjatuhkan putusan terhadap gugatan penggugat. Selain itu, dilakukan pembuktian oleh hakim dalam perkara verstek karena adanya ketentuan pasal 163 HIRJO 283 RGB yang pada pokoknya menentukan bahwa siapa yang mendalilkan suatu hak maka pihak tersebut harus membuktikannya dalam perkara verstek yaitu penggugat. Agenda pembuktian akan dilakukan setelah agenda pembacaan gugatan oleh penggugat, di mana majelis hakim akan memerintahkan kepada penggugat. Baiklah, itu tadi pembahasan saya mengenai materi hukum perdata dari pertemuan pertama hingga akhir. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.